Kami akan memimpin puja bakti pada pagi hari ini dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Pali. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai puja bakti pada pagi hari ini. Umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata pendupaan. Mulai menghangat dan diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan persamudan agung Mahamuda. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para muda menampakkan dirinya, wajah dupe ahu. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para muda menampakkan dirinya, wajah dupe ahu, wajah dupe ahu, wajah dupe ahu. Umat dipersilakan untuk berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha. Aku bersujud. Arahang Sama
Santang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dharmo Dharmang Namasami. Namo Dhammaya. Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanghaya. Umat dipersilakan untuk duduk dan bersikap anjali. Wandana halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa Maha Satwa. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sabbe Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Isarana halaman 17. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya. Berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dharmang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami.
Satyampi Buddham saranang gacchami. Tatyampi Dhammang saranang gacchami. Tatyampi Sanghang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan, dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikapadam Samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadam Samadhyami. Kamesu micacarara Weramani Sikapadam Samadhyami. Musawada Weramani Sikapadam Samadhyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadam Samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Marilah kita menyatakan pelindungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho vicacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhammasarati. Satta dewa manusana Buddho Bhagawati Swakato Bhagawata Dharmo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opana Iko Paceta Weditabo Winyuditi Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Nyayapatipano Bhagavato Sawaka
Sanggo Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidam Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Punggala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karaneo Anutara Punyaketang Loka Sakti. Satya Kiryagata halaman 22. Syair penyataan kebenaran. Tiada pelindungan lain bagiku. Buddha, Dharma, dan Sangha pelindungku yang sempurna. Berkat penyataan kebenaran ini, semoga berkat kejayaan menyertai kita. Nati me sarana anyang budo me saranang wara etena satya wajena hotu me jaya manggala nati me saranan anyang dhammo me saranang waran etena satya wajena hotu me jaya manggala nati me sarana wanyang sanggo me sarana waran etena satya wajena hotu me jaya manggala. Samadhi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi pada hari ini yang akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak, hadirkan seulas senyuman kecil di wajah sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk.
Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku, saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia.
Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua tangan secara perlahan, gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata, bungkuk hormat. Dhamma Desana. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Jumarni. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari Ibu Pandita Jurmani Jasa Sirini, berprofesi sebagai guru agama Buddha di SD dan SMP Cisauk, Tangerang. Dan beliau sekarang menjabat sebagai Ketua MBI Provinsi Banten 2023 sampai 2028. Kepada Ibu Jumani kami persilakan. Terima kasih kepada segenap pengurus Wihara Ekayana Serpong, dan terima kasih juga kepada pemimpin kebaktian, ibu, bapak, dan saudara-saudara sedama yang berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bersyukur sekali pada pagi hari ini ketemu lagi Amanji yang tadi pagi sudah bersama kami, dan ini adalah jam yang kedua saya duduk di sini. Untuk perkenalan udah kenal ya Ibu ya. Saya tinggal di sekitar sini di Desa Cisauk. Nah, kalau yang dari Cisauk tuh di Kampung Dangdang. Kalau yang suka pada sepedahan itu rute sepedahan di situ. Ya. Kita mulai. Ibu, bapak, saudara sedama yang berbahagia, mengapa kita beragama Buddha? Perlu saya tanyakan. Mengapa kita beragama Buddha? Karena warisan. Papa mama saya beragama Buddha, ya. Karena pacar saya beragama Buddha. Karena suami saya beragama Buddha. Boleh enggak? Boleh. Bagus. Kalau dari orang tua berarti kita bisa meneruskan. Iya. Kalau dari pacar atau suami berarti kita bisa mengikuti. Nah, kalau kita sudah bisa meneruskan dan kita bisa mengikuti, berarti kita harus tahu benar ya kenapa kita beragama Buddha ya. Kita beragama Buddha karena kita percaya kepada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya,
Ini sering saya tanyakan supaya tidak ragu-ragu dan kita tidak takut-takut kalau ada yang jawab, ada yang bertanya, kenapa sih kamu agamanya kok Buddha, nyembahin patung segede-gede itu kan gitu ya. Nah, kita beragama Buddha karena kita percaya kepada Triratna, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Kenapa kita percaya kepada Buddha? Karena Buddha adalah guru dewa dan manusia. Sebagai guru, beliau dalam memberikan ajaran kepada kita itu tidak serta-merta hanya dengan ancaman, dengan janji-janji atau iming-iming, ya kan? Tapi beliau memberikan ajaran kepada kita itu dengan apa? Ehipasiko, jangan mudah percaya apa yang diajarkan supaya dilihat terlebih dulu, ya kan? Datang, melihat dan membuktikan dengan tidak serta-merta mempercayainya. Juga dengan tidak iming-iming, nanti kamu kalau percaya pada ajaran saya, maka kamu akan mendapatkan surga. Pernah nggak dengar begitu? Tidak, ya kan? Tidak. Dengan kamu nanti mengikuti saya, maka kamu nanti akan hidupnya akan lebih enak. Begitu enggak? Tidak. Tapi beliau selalu mengatakan bahwa apa yang diajarkan coba tolong dilihat, didatengin, dilihat dan dibuktikan. Di ehipasiko. Supaya apa? Kepercayaan itu tidak membabi buta. Nah, kenapa percaya kepada Dharma? Karena Dharma itu adalah ajaran tertinggi. Ajaran yang sangat luar biasa, siapapun mempelajarinya, bukan hanya agama Buddha. Karena Dharma itu adalah ajaran tertinggi. Ajaran yang sangat baik. Terus kenapa kok percaya kepada Sangha? Kenapa? Karena Sangha adalah penjaga Dharma itu sendiri. Kalau tidak ada Sangha, Dharma sudah tidak ada. Kita tidak mengenal lagi ajaran Buddha. Ya, karena adanya Sangha yang menjaga Dharma itu, maka sampai saat ini kita tetap bisa belajar Dharma dengan baik. Nah, termasuk kita ini adalah saudara spiritual yang mempelajari Dharma dan menjaga Dharma. Ya, supaya apa? Anak cucu kita nanti tetap bisa, dan kita di kehidupan yang akan juga terus tetap bisa belajar Dharma itu sendiri. Nah, Ibu Bapak, karena kita percaya kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, karena kita percaya kepada Buddha, makanya kita juga harus mempelajari ini. 3 konsep dasar dalam agama Buddha. Nah, 3 konsep dasar dalam agama Buddha. Yang pertama apa? Karma. Nah, Ibu Bapak, karma itu adalah hukum sebab akibat. Setiap tindakan kita memiliki konsekuensi. Semuanya itu ada akibatnya. Ya. Seperti saat ini. Kalau saya berada di sini bukan kebetulan karena saya kenal sama Pak Budi sebagai Ketua Yayasan Ekayana, bukan karena kenal sama Pak Hasan dan sebagainya sehingga saya bisa di sini, bukan. Semuanya sudah terakumulasi, sudah terkondisikan. Pada saat ada acara pertama sebelum di wihara sini, di BBC yang di seberang kali itu, kita sudah kenal, sudah ketemu, sudah. Tapi bukan suatu kebetulan, tapi memang sudah terkondisi. Yang hingga akhirnya sampai saat ini kita masih tetap bisa bersama dan bisa ketemu Bapak Ibu ini juga bukan suatu kebetulan.
sudah terkondisi, sudah seharusnya untuk ketemu, untuk kumpul bersama belajar Dharma. Di kehidupan yang lampau, saya yakin pasti kita pernah ketemu, pernah kumpul. Sehingga pada saat ini kita ketemu lagi, berkumpul lagi dan belajar Dhamma bersama-sama. Inilah kondisi dari karma. Jadi kita harus paham benar. Jangan sampai ada penilaian pada saat ada orang yang kena musibah, nah kena karma dia. Begitu kan? Kena karmanya dia, biar dia rasakan. Padahal bukan begitu. Bukan hanya pada saat kena musibah, itu karma. Pada saat kita berbahagia pun karma. Kan begitu ya? Kan ada yang mengatakan, pada saat kena musibah itu karmanya tuh. Itu kena karma dia. Udah biar dia rasakan sendirian. Gitu. Bukan. Karma itu adalah suatu apa? Konsekuensi. Hasil daripada perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik, kebahagiaan. Kalau kita berbuat jahat, penderitaan. Seperti halnya yang lebih mudah, pada saat kita makan lalapnya lalap cabai. Yang kepedesan siapa? Masa saya yang yang lalap cabai, kok yang kepedesan ya kok ya? Nggak mungkin kan? Kalaupun makan cabainya kebanyakan, yang sakit perut siapa? Saya sendiri, bukan orang lain. Nah, begitu juga dalam memahami hal karma. Pada saat kita setiap hari kita baca parita, ya kan? Sedikit banyak kita berdana, baik dana materi, dana tenaga, dana pikiran. Pada saat yang itu juga datang nih karma buruk. Tahu enggak? Dia itu ingin cari nama. Datang ke wihara berdana apa-apa karena dia pengen dikenal, pengen deket. Pada saat kita melakukan kebajikan, ada fitnahan. Apa yang harus kita lakukan? Gara-gara kamu nih ya, gara-gara begitu. Tidak, kita harus bersyukur. Omitofo, hari ini karma burukku terlepas satu. Di kehidupan yang lampau, atau kemarin-kemarin dulu mungkin kita suka memfitnah. Akhirnya pada saat kita melakukan kebajikan pun kejelekan juga akan tumbuh. Seperti halnya tuh di sawah, ya pernah nggak ngelihat orang nanam padi? Itu kerjaan saya waktu kecil itu, nanam padi. Nanti setelah 1 atau 2 bulan, udah mulai menguning, udah mulai tumbuh itu, banyak rumputnya, ya kan? Dan rumput-rumput itu harus diambilin. Ya enggak? Seperti itu juga yang ada pada diri kita. Saat kita melakukan kebajikan, ada hal-hal yang jelek datang, jangan mencari kambing hitam. Ya, jangan mencari-cari gara-gara kamu, karena kamu bukan. Tapi kita harus apa? Omitofo. Karma buruknya berbuah. Dan pada saat itu kita tetap terus melakukan kebajikan. Jangan pada saat kita sudah aktif di wihara, timbul fitnah, itu hanya cari ini, cari itu, akhirnya lebih baik nggak usah ke wihara daripada begini, begitu. Putus asa, jangan. Karena emang seperti itu. Pada saat melakukan kebajikan, keburukan pun juga akan timbul. Ya. Dan bukan berarti kalau kita sudah melakukan kebajikan saat ini terus nanti bahagia, belum tentu. Karena di kehidupan yang lampau kita juga punya karma. Kan begitu ya? Punya tanaman yang pada saat itu belum kepetik dan pada saat ini tetap ke bawah. Kan begitu ya? Jadi itulah karma. Konsekuensi. Ya. Dan terus tidak
pada saat ini karmanya habis, terus berjalan. Kita akan terus memetik karma-karma itu baik atau buruk yang kita lakukan. Ya, jadi karma seperti itu bukan hanya pada saat menerima keburukan atau menerima penderitaan, itu adalah karma, bukan. Baik dan buruk itu adalah karma. Konsekuensi apa yang kita lakukan. Nah, yang kedua yaitu reinkarnasi. Ibu Bapak, sebagai umat Buddha kita percaya adanya proses kelahiran kembali. Setelah kita meninggal, kita akan bereinkarnasi menjadi makhluk lain. Tergantung pada apa? Karma kita. Nah, apakah kita bisa terlahir sebagai binatang? Bisa. Kenapa kita bisa terlahir sebagai binatang? Karena kita berperilaku seperti binatang. Ya kan? Tidak memiliki cinta kasih. Tidak punya akal pikiran. Hantam kromo. Penuh dengan emosi. Ya kan? Makanya kita bersyukur pada saat ini kita terlahir sebagai manusia dan kita mengenal dharma. Sekarang nih, banyak orang yang di dalam apa yang di luar? Yang di luar. Hari Minggu, aturan senang-senang, jalan-jalan, makan-makan sama keluarga. Kita menyempatkan diri untuk bersama-sama belajar, ya, membaca parita. Kalau parita itu kita baca maknanya, itu ajaran Buddha. Kita bermeditasi, kita bersama-sama belajar dharma, dan kita tutup dengan berdana. Itu adalah upaya kita untuk tetap bisa terlahir sebagai manusia dan memiliki karma baik yang berlimpah. Tidak banyak orang yang paham itu. Tidak banyak orang yang mengerti itu. Coba kalau orang mengerti, memahami, maka akan lebih banyak lagi untuk berbondong-bondong mempraktekkan itu. Membacakan parita-parita suci, membacakan sutra mantra, bermeditasi, hening, konsentrasi, belajar dharma, mana yang belum mengerti, supaya paham, supaya bisa praktek, dan berdana. Tapi ternyata tidak banyak yang tahu itu. Maka kita ini adalah orang-orang yang beruntung, yang masih mau belajar dharma yang kata orang-orang luaran kono adalah kuno. Pernah dengar nggak? Itu kuno itu. Ya, emang sudah 2569 tahun yang lalu. Tapi sampai saat ini masih bisa terus berjalan, menyesuaikan keadaan, tak lekang oleh waktu. Ini yang perlu kita pahami. Nah, kenapa kita terus belajar, praktek, dan mengembangkan diri batin kita supaya spiritualnya lebih maju? Kita menjaga diri supaya tidak sampai terlahir sebagai hewan. Kenapa? Karena kalau sudah terlahir sebagai hewan, sebagai binatang, sangat sulit untuk bisa terlahir lagi sebagai manusia. Sangat sulit. Benar-benar sangat sulit. Butuh beribu-ribu kalpa. Butuh berlibu-libu kalpa dan amat sangat sulit. Kenapa? Karena binatang itu tidak punya akal dan pikiran. Tidak punya akal dan pikiran.
Kalaupun ada binatang-binatang tertentu tuh ya, dilatih tuh supaya bisa ada itu anjing Om itu bisa bernama Sekara. Ada monyet yang bisa dilatih. Tapi hanya sekedar berlatih. Dia tidak punya akal dan pikiran untuk mengembangkan itu. Bisa jadi setelah dia sebagai binatang mati, lupa lagi dengan apa yang dilatih. Di kehidupan yang lampau dia dilatih apa-apa kan lupa, iya kan? Nah, kalau kita sebagai manusia, kita bisa berkumpul di sini tuh karena itu akumulasi tuh. Kita melakukan kebajikan, terlahir sebagai manusia, dan terus bisa berkumpul lagi dengan keluarga spiritual, terus belajar lagi. Walaupun tadi pada akhirnya karena kakek nenek beragama Buddha, tapi kan karma sejenis yang menentukan. Kakek nenek beragama Buddha. Kehidupan yang lampau kita pernah belajar Dharma, terlahirlah di keluarga itu. Itulah cara kerja karma itu. Reinkarnasinya di keluarga itu, sebagai manusia kumpul lagi. Makanya kalau ibu bapak menjadi satu keluarga, jangan dibilang, kebetulan ya kita dulu ketemu di wihara mana, atau kebetulan ya kita ketemu di kerjaan. Bukan kebetulan lagi, tapi emang sudah terkondisi dan berkumpul lagi. Makanya kalau kita sudah bisa ngumpul dengan keluarga spiritual seperti ini, terlahir sebagai manusia yang sempurna, maka jangan sia-siakan itu. Terus lakukan kebajikan, timbun kebajikan itu, supaya terlahir lagi di kehidupannya datang, menjadi manusia lagi, berkumpul dengan keluarga spiritual lagi, belajar Dharma lagi, dan akhirnya apa? Di yang ketiga, yaitu Nibbana. Konsep dasar agama yang ketiga yaitu Nibbana. Kalau kita sudah melakukan kebajikan, terlahir sebagai manusia, dan Nibbana tujuan kita, yaitu tujuan akhir umat Buddha. Ya kan? Apa tujuannya? Nibbana apa hanya surga? Nibbana kan? Kalau di surga kita bahagia. Pengen makan tersedia ya. Mau susu ada susu. Mau makan sama rendang ada rendang. Iya enggak? Biasa enggak kita seperti itu? Biasa ya Pak ya? Biasa. Kita sudah di surga kalau seperti itu. Kita sudah di surga. Pernah enggak kita di neraka? Pernah enggak? Pernah di neraka. Pada saat kita lagi belum gajian, anak kita sakit, sembako habis, anak pengen jajan, aduh, nerakanya itu ngubek-ngubek di sini. Iya, karena gambarannya neraka penderitaan seperti itu. Dan gambaran surga itu kebahagiaannya seperti tadi. Mau makan nama daging ada daging, mau minum susu ada susu. Kalau saya nih, waktunya jam-jam 10, pengen ngopi sama pisang goreng. Udah tersedia, nikmat banget surga itu. Tapi kan bukan sekedar itu ya.
Karena kalau di Nibbana itu, kita sudah tidak ada keinginan, sudah terlepas. Sudah tidak akan terlahir kembali. Sudah terlepas itu apa menderita, apa itu bahagia, sudah tidak ada. Seperti apa yang sekarang Buddha. Beliau sudah tidak ada, sudah di Nibbana. Sudah tidak terlahir lagi. Sudah terbebas dari semuanya. Kan itu yang kita inginkan. Kalau di alam manusia ini kan muter-muter, kadang surga, kadang neraka, gitu ya, berputar kan. Kadang surga, kadang di neraka, kadang di tengah-tengah, lagi senang-senangnya sedih-sedih dikit. Tapi kita kan pengennya terlepas dari itu. Iya. Makanya kalau ditanya, sebenarnya apa sih tujuan umat Buddha itu? Tujuannya apa sih kok kamu beragama Buddha? Mencapai Nibbana yang tertinggi. Bukan hanya sekedar surga. Bukan. Nah, kalau kita sudah mengenal karma, mengenal reinkarnasi, dan mengenal nirvana, harapannya jangan pernah ragu lagi untuk beragama Buddha. Dan berikan kekuatan keyakinan itu kepada anak cucu kita supaya tidak ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, ada pihak ketiga memberikan janji-janji, akan mudah terbawa. Itu belum pasti, ya kan? Kalau kita kan udah pasti kan, kalau kita berbuat jahat maka menderita, pasti enggak itu? Kalau berbuat baik akan bahagia, pasti enggak itu? Tapi pada saat kita melakukan kebajikan, penderitaan itu juga akan suka datang. Nah, di situ kita harus apa? Punya sebuah keyakinan. Disitulah saatnya kita harus memiliki praktek dharma itu. Kesabaran harus ada. Jangan langsung gampang tersulut emosi. Kita harus sadar, oh iya, mungkin di kehidupan yang lampau atau kemarin atau kemarinnya, saya tanpa sadar melakukan ini, sehingga saya mendapatkan ini. Omitopo, sudah belajar dharma, paham, sehingga kita tidak akan mencari kambing hitam. Sudah habis kambingnya kemarin. Ya, makanya kemarin lagi malam tahun itu, malam perayaan itu saya baca Karanya Metta Sutta. Saya ulang-ulang terus, saya kondisikan supaya besok ini membantu yang sudah begitu untuk mendukung alam menjadi lebih baik lah gitu. Ya, kita kondisikan semua perbuatan baik kita ini mendukung yang kemarin jadi kurban supaya alam jadi lebih baik lagi oleh keadaan yang kemarin. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita supaya dapat bisa mencapai itu, mencapai tujuan kita yaitu Nibbana. Bagaimana konsepnya supaya kita paham karma, paham reinkarnasi, dan punya tujuan Nibbana, yaitu selalu berbuat baik dalam keadaan apapun, utamakan kebajikan. Apa saja berdana bukan hanya materi ya, berdana bisa melalui pemikiran, nasihat-nasihat, ya kan, bisa melalui tenaga, bisa juga melalui memaafkan, abaya dana. Kalau ada teman kita yang bersalah sama kita, ya udah nggak apa-apa, jangan diulangin. Supaya apa? Supaya tidak timbul kebencian, tidak ada amarah. Jadi enjoy bersahabatnya
besti-bestiannya bisa lebih lama ya. Kalau kita tidak berabaya dana, tidak berdana memaafkan, kita akan menyimpan emosi, menyimpan amarah ya. Jadi nanti nggak mau ketemu lagi, nggak mau ngopi bareng lagi. Bisa juga mengembangkan pikiran positif dan mengendalikan emosi. Kita jangan mudah tersinggung, jangan mudah termakan oleh berita-berita hoax ya. Apalagi sekarang nih ibu bapak, berita-berita semakin kacau. Jangan memihak, cukup kita tahu. Kalau sudah baca-baca, cukup sekian dan terima kasih, delete. Jangan tahu nggak nih, aku dengar berita nih. Jangan. Itu nanti juga akan membuat kita menderita. Karena itu nanti akan berhubungan dengan hukum, ya. Paham? Kalau sudah di grup kita ada berita seperti itu, baca, cukup sekian dan terima kasih, delete. Nggak usah seolah-olah, saya paling pertama tahu nih, saya kabarkan. Nggak usah kepo ya. Bahasanya sekarang, bahasa anak muda tuh kepo gitu, nggak usah. Biarin dibilang, emang kamu nggak tahu ya, belum baca ya? Enggak. Belum baca ya? Belum. Ini udah biarin, saya nggak usah tahu aja gitu. Jadi dianggap nggak tahu, nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan sampai ikut nyebarin ya. Apalagi nanti disebarin terus ditambah-tambahin. Bahaya banget ya. Nah, berlatih meditasi. Nih, Ibu tadi udah bermeditasi ya. Meditasi bukan hanya cukup untuk duduk diam hening, bukan. Tapi harus benar-benar kita sadarin. Harus benar-benar kita pahamin. Jalan saja nih, kalau tidak bermeditasi, tidak konsentrasi nih, mau ke warung, tapi pikirannya nanti habis beli ini, nanti habis masak ini, mau ke sini, warung di sini jalannya ndrujuk aja. Kelewatan, balik lagi. Kenapa? Tidak konsentrasi. Makanya kembangkan konsentrasi dalam keadaan apapun, dimanapun, pada saat apapun. Dengan kita mengembangkan konsentrasi, kita akan tahu ini yang baik, ini yang tidak baik. Ini yang harus kita kembangkan, ini yang harus kita stop, kita buang. Sehingga batin kita akan tenang. Ya. Nah, menghindari tindakan yang dapat menyebabkan karma buruk. Kalau kita sudah konsentrasi, kita akan ngerti. Oh ya, ini kalau aku teruskan ini karma buruk nih. Udah mendingan aku hindari. Aku lewat sini aja. Jangan hantam lewat sana. Nah, ini harus aku hindari nih. Supaya aku tidak ada karma buruk nih. Nah, tapi kalau ada berita, ibu bapak, ini ada pembangunan wihara, butuh dana. Wah, ini perlu kita kembangkan. Berdanalah. Seberapapun itu, yang penting ikhlas. Tapi kalau ada berita yang isinya menyimpang-nyimpang, cukup sekian dan terima kasih, delete. Gitu aja. Tapi kalau ajakan yang baik, ibu bapak yuk di sana ada bante, kita bisa dana makan, ayo kerjakan. Ada acara retret, daftarkan. Nah, karena itu adalah apa? Keuntungan buat kita. Ya, keuntungan buat kita. Itu timbunan-timbunan karma baik yang harus kita terus jalankan, yang harus terus kita perbuat. Nah, selanjutnya, ini semua bukan hanya kata-kata, tapi sudah Buddha sabdakan. Tuh, ya kan? Sudah Buddha sabdakan. Dan 3 macam pikiran yang akan memberikan pandangan, penglihatan dan pengetahuan sehingga menumbuhkan kebijaksanaan, menyebabkan kedamaian dan mengarah kepada nibbana. Apakah 3 macam pikiran itu? Apa? Pikiran yang penuh dengan kemurahan hati, penuh dengan cinta kasih, dan suka menolong. Mudah tidak ibu bapak? Mudah. Mudah kan?
mudah. Mudah. Ketiganya adalah pikiran yang penuh dengan kemurahan hati, cinta kasih, dan suka menolong. Mudah kan? Mudah. Mudah apabila kita mau praktek Dharma. Ya kan? Sebenarnya udah sering itu, hal-hal itu sering kita lakukan. Kalau kita sudah praktek Dharma, maka tidak akan ada keraguan lagi. Oh ya, semoga semua makhluk berbahagia. Kemurahan hati, cinta kasih kepada sesama tanpa batas. Kalau ada sahabat, saudara, tetangga, teman yang sakit, kita doakan dari jarak jauh. Itu adalah salah satu cara bentuk dari cinta kasih. Semoga segera sembuh. Ya kan? Itu adalah bentuk daripada cinta kasih. Suka menolong. Ibu bapak pastilah suka menolong. Saya yakin. Saya yakin itu karena apa? Ibu bapak sekarang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Berarti ibu bapak emang suka menolong, suka membantu. Siapapun, tanpa pandang bulu, tanpa harus yang satu agama, tanpa harus yang hanya tetangga dekat. Siapapun yang butuh pertolongan. Karena itu adalah bentuk daripada cinta kasih. Mudah tidak? Mudah. Yang penting apa yang kita pelajari kita praktekkan. Ibu harus punya keyakinan dong. Mudah tidak? Mudah. Dengan kita berbicara gitu, mindset kita sudah terbentuk, hati kita akan bergerak. Setuju tidak? Tepuk tangan. Kalau kita sudah punya keinginan baik tentunya ya, terus kita praktekkan, mudah, lakukan. Apalagi seperti baca sutra mantra, baca parita, kita bacakan berulang-ulang, kita artinya, kita baca, kita pahami, kita mengerti, maka mindset dalam pikiran kita berbuat baik. Karena di parita sutra mantra itu adalah adanya kebajikan. Kalau di sini buat baik. Nanti ada melihat yang sedikit menderita aja, kita langsung tergerak nih. Ayo kita bantu. Tidak bisa bantu materi, bantu tenaga. Tidak bisa bantu materi, tidak bisa tenaga karena keadaan jauh. Bantu doa. Iya kan? Nah, tuh. Yang terakhir, dengan memahami dan praktek Dhamma dengan baik, maka kita sudah menemukan jalan ke Nibbana. Terima kasih. Sekian yang saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa kita pahami, bisa kita mengerti, pada akhirnya bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang mau bertanya? Kalau bisa saya jawab, kalau tidak nanti saya bikinkan PR, nanti dijawabnya di grup. Gak ada ya? Terima kasih kalau nggak ada yang bertanya. Iya. Aku mau bertanya, Bu. Ya, biasanya kan kalau apa sih yang menyebabkan kita bisa terlahir lagi di alam yang binatang? Apa yang kita lakukan, gitu? Terus terhadap misalnya ada saudara kita atau orang yang lebih tua yang suka marah-marah, sedangkan kita kan lebih kecil ya, jadi nggak berani menasehati. Sebaiknya kita melakukan apa ya, Bu? Gitu. Terima kasih. Apa yang menyebabkan kita terlahir sebagai binatang? Coba, kalau binatang itu ada cinta kasihnya tidak? Dia itu melakukan apapun itu tanpa dilandasi oleh
cinta kasih nggak ada lah, karena emang dia tidak punya akal dan pikiran ya. Hantam kromo aja. Jadi semua perbuatan yang tidak baik dia lakukan, ya kan? Ada binatang makan anaknya sendiri, ya enggak? Binatang enggak merasa nanam, dia ambil, dia makan, ya kan? Ya karena binatang, karena tidak punya akal dan pikiran. Binatang, anaknya sendiri ya, dia setupui sendiri, punya anak lagi, binatang. Makanya kan kalau ada, sekarang kan di TV-TV berita itu banyak ya, oh emang udah binatang, kan begitu. Ya itulah alam binatang. Tidak punya akal dan pikiran, jadi tidak beretika. Dalam berperilaku tidak beretika. Dia langgar semua etika hidup. Ya kan? Dilanggar semua. Gimana ya? Ya, pokoknya hal-hal yang tidak pantas dia terjang. Gitu. Makanya kita sebagai manusia punya akal dan pikiran, apalagi kita belajar dharma, kita harus lebih jauh lebih baik kan? Terus kita bermeditasi, kita sambil memilah-milah, kalau di meditasi saat hening, saat kita memilah-milah, oh iya, hari ini apa yang aku tadi lakukan ya? Aduh, aku tadi melakukan ini, aduh, ini enggak benar ini. Udah, besok enggak akan aku ulangin. Kan begitu ya? Itu pilihan. Dipilah-pilah, dipilih-pilih. Dan hal-hal itulah yang harus kita hindari. Dengan cara apa? Kita sering baca sutra manta, sering baca parita, sering bermeditasi. Nah, setelah baca sutra mantra, bermeditasi, di situ kita bisa memilah-milah tuh. Saat hening, kita bisa memilah-milah. Oh iya ya, itu tadi ternyata enggak benar itu. Nah, kalau enggak benar, tidak akan aku lakukan lagi. Saat ketemu hal yang sama, kita mundur teratur, menghindar. Seperti itu ya. Nah, tentang yang tua dan yang muda nih. Memang kalau yang tua itu suka cerewet. Karena apa? Merasa udah tahu asam garam. Kan udah lebih tua nih. Kamu kan masih baru kemarin sore, belum banyak asam garam. Seperti itu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita menasihati, apa hak kamu menasihatin? Lebih tua papa mama nih. Kan gitu ya. Lebih tua. Padahal belum tentu juga benar. Kan begitu ya. Hanya karena merasa udah tua, kadang merasa udah paling benar, udah paling ngerti. Belum tentu juga nih. Bapak Ibu, saya juga sih. Diingatkan nih, mengingatkan ya. Jadi segala sesuatu jangan merasa paling benar, sehingga kita suka menyalahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kita zamannya sudah beda. Ya, dulu kalau kita nih, kita melakukan kesalahan, papa mama kita, orang tua kita ngelihat aja gini aja kita, oh iya, salah. Tapi coba anak-anak sekarang, apa yang terjadi coba? Coba apa yang terjadi? Anak-anak kita lagi gitu, kita mah kalau gitu, apa lo kan gitu. Iya enggak? Iya. Makanya kita sebagai orang tua juga harus introspeksi diri. Kita juga harus sadar diri. Gitu. Nah, yang muda harus selalu memberikan contoh. Terus saja. Marah saat orang tua kita marah-marah, ngomong aja kita, ya diem, jangan pernah membantah. Karena pada saat membantah, emosi itu akan melonjak, merasa diinjak-injak harga dirinya. Nah, pada saatnya nanti, setelah rileks, makan bersama, kita bisa bicara, Pak, Ma, malu sama tetangga, ya kan?
Kenapa sih kita mesti ngomongnya teriak-teriak aja? Kedengeran tetangga malu. Kan begitu ya? Seiring waktu nggak mungkin nggak akan berubah. Karena kita manusia, punya akal dan pikiran. Jadi ngomongnya di saat yang tepat. Jangan pas marah kita kok nggak jadi, bubar. Pada saat begitu, iya, maafkan ma, maafkan pa, begitu aja. Tapi pada saat yang tepat, duduk nyantai, maka kita perlu tuh membuat jadwal gitu, ngopi bersama atau ngeteh bersama dengan keluarga, perlu itu. Perlu, kita punya ruang tersendiri. Kalau saya punya ruang tersendiri untuk ngeteh. Pada saat itu, saatnya kita bicara apa adanya. Karena pada saat ngeteh itu kita rileks. Tidak memikirkan, waduh, tadi dikirim udah nyampe belum ya, tadi barang udah nyampe di mana ya, besok harus dibayar. Enggak. Pada saat ngeteh itu, saat dimana kita sudah benar-benar sampai di rumah, di sini saat ini duduk hening diem, kita akan bisa menerima omongan. Biasanya jam-jam berapa? Jam-jam 6:30 sore tuh semuanya sudah santai, kita sudah chatting sore, sudah tuang teh, rileks. Pada tuang teh enggak kalau sore? Kalau saya tuang teh tiap sore karena punya leluhur. Ibu bapak punya leluhur enggak? Sebelum kita ngopi, kita persembahkan dulu untuk leluhur. Itu juga akan membantu batin kita tenang. Coba dah. Coba itu lakukan. Ya, Cek. Bicaranya pada saat ngeteh, pada saat makan bersama. Malu sama tetangga gitu ya. Sekian. Iya. Ada lagi apa sudah? Oh. Namo Buddhaya. Izinkan saya bertanya. Kita kan tahu ya sekarang di kota besar itu pergaulan kan semakin bebas ya. Nah, pacaran aja sekarang ada macam-macam. Ada yang situationship, ada yang ghosting. Nggak kayak dulu kita cuma lempeng aja gitu kan, dijodohin terus jadi, atau pacaran terus langsung nikah. Terus sekarang kan pacaran aja bermacam-macam. Ada yang pergaulan bebas, ada situationship, ada ghosting. Nah, kita perlu nggak sih ikutin tren yang kayak gitu? Terus kalau kita cara membentengi kita dari hal itu caranya gimana? Soalnya kan zaman sekarang kan apa aja bisa dilakuin untuk supaya kita bisa ke arah sana gitu kan. Nah, cara kita membentenginya itu gimana ya? Terima kasih. Baik. Sekarang apa saja dilakuin untuk ke arah sana. Nah, ini arahnya arah yang mana nih? Ya, arah yang mana nih gitu. Apapun dilakukan untuk arah yang ke sana. Nah, kalau kita yang barusan kita bicarakan tadi, apapun dilakukan untuk arah ke nibbana. Apapun itu, apapun kebajikan. Nah, kalau ini masalah pacaran ya. Iya. Kalau dulu saya emang begitu kenal 87 91 nikah sih. Nah, kalau yang sekarang itu begitulah anak-anak. Karena kemajuan zaman, ya kan, ada internet, ada apa. Kalau kita dulu kan mau nonton TV aja harus ke rumahnya Pak Lurah. Nggak punya TV gitu, iya. Iya kan, mau nonton TV ke rumahnya Pak Lurah itu. Nontonnya Aneka Ria Safari gitu zaman itu. Pasti tahulah ini. Zaman itu kan nontonnya begitu. Nah, sekarang ini kita benar-benar harus bisa konsentrasi. Benar-benar harus bisa konsentrasi. Oleh hiruk pikuknya keadaan, oleh hiruk pikuknya perkembangan zaman.
Sekarang perkembangan zaman itu kita baru berkedip aja udah berubah lagi. Ya, segala sesuatu itu cepat berkembang, cepat meluas. Nah, bagaimana cara kita menyikapin? Kita harus benar-benar konsentrasi itu. Supaya apa? Bisa memilah, bisa memilih. Jangan terus supaya ngetren aku harus ngikut, enggak. Ya, kayak di TikTok aja. Saya kadang suka ketawa geli sendiri gitu kalau ngeliat. Sudah usia senja gitu ya. Masih di TikTok, masih joget-joget yang begitu. Rasanya kok kurang elok ya. Kalau anak-anak, iyalah gitu. Kalau udah seusia senja kok kayaknya kita lebih baik duduk hening, introspeksi. Ya, untuk apa? Untuk tujuan kesana tadi. Kesana apa? Kesana nibana ibu. Jadi itu yang terpenting sekarang mendingan itulah. Kita lebih baik introspeksi aja lah. Tidak usah terpengaruh itu supaya bisa dikatakan wah dia lebih dia mengikuti zaman, mengikuti perkembangan zaman. Enggak usah lah. Enggak usah yang harus dibilang bisa mengikuti zaman tapi hantam kromo semua mua tidak disaring. Semua mua tidak dipilih-pilih. Iya. Bukan berarti kita tidak boleh ikut tahu itu. Boleh. Kita tahu TikTok kan ibu bapak? Tahu. Ya, Instagram udah ketinggalan lah. Tapi kan kita juga harus tahu mengisinya itu harus bagaimana. Ya, yang penting-penting saja. Ya kan? Kita tahu. Kita harus bisa mengoperasikan. Terus terang saya mengoperasikan laptop saya minta diajarin anak saya. Karena saya Pentium 1. tidak cepat kilat. Tapi yang penting kita bisa tahu. Ya, bukan terjadul-jadul amat juga bukan. Harus tahu, tapi kita juga harus pilih. Harus dengan mindfulness, harus dengan pengertian yang benar. Karena kita punya akal dan pikiran untuk menuju ke Nibbana. Itu ya Jaya. Jangan ngikutin, gak usah diikut-ikutin. Yang gak baik gak usah, udah biarin aja. Yang penting kita tahu. Orang tanya ngerti gitu aja. Jangan sampai orang tanya apa sih ya itu ya? TikTok yang mana ya? Jangan begitu. Kita juga harus tahu. Tapi kita harus pilih, dipilih-pilih, ya disaring-saring, di ini lagi bermanfaat enggak ya? Gitu. Baik enggak ya? Bisa menuju ke sana enggak ya? Kesananya kesana Nibbana, bukan kesana. Oh hebat kamu. Oh apa itu namanya semuanya serba tahu, bukan yang begitunya, tapi yang secara spiritual itu ya Bu ya. Baca. Ada lagi? Apa sudah? Dan nanti saya mohon maaf tidak bisa sampai selesai karena habis ini saya harus ke UBD ya. Ada acara sama Suhuri di Universitas Budi Dharma Tangerang, jadi nggak bisa sampai selesai. Jam 1 acara. Ada yang mau bertanya lagi atau sudah? Satu lagi, C. Oh, sudah habis ya? Oh, waktunya sudah habis. Mohon maaf. Nah, demikian Ibu Bapak. Semoga yang sedikit tadi bisa kita mengerti, bisa kita pahami, dan pada akhirnya bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan menjadi umat Buddha yang memiliki spiritual yang tinggi. Kita akan memiliki moralitas yang baik dan terus bererat menjadi keluarga spiritual yang seperti ini. Semoga kita selalu berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih
kepada Ibu Pandita Jumarni Jasarini atas sharing dharmanya yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih. Dana Paramita. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma, seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang disediakan. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dharma. Semoga kita dalam berkat kasih Buddha Maha Suci, berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kelurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Kesenian. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Saudari Jessie dari tim kesenian. Dari tim kesenian kami persilahkan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessie dan pada hari ini saya akan membawakan lagu Penerangan Sejati. Apakah saudara-saudari Sedama familiar dengan lagu itu? Kalau ada yang familiar, mari kita nyanyi bareng ya. Oke, silakan mulai dimulai musiknya. Di saat
Terima kasih kepada Saudari Jessie dari tim kesenian. Selanjutnya, kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Hadiri kebaktian malam Capgo dengan pendarasan sutra Pu Menpin dan sharing dhamma lanjutan dengan tema Nienfo meditasi pada tanggal 9 Juni 2025 pukul 19.00 di Bakti Sala Utama Wihara Ekayana Serpong. Komisi Pemuda Wihara Ekayana Serpong akan mengadakan gathering bersama umat Kopem dan teman-teman KBM se-Banten pada acara ini. Komisi Pemuda Wihara Ekayana Serpong akan menghadirkan narasumber yakni Kohendro Kusalaviro. Acara ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu 14 Juni jam 9 sampai jam 3 sore yang akan berlokasi di Wihara Ekayana Serpong. Untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan diri bisa melakukan link registrasi yang tertera atau scan QR code di depan. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di Instagram @kopemwest_ atau menghubungi Kelly di 0813 1820 2292. Kami mengajak sahabat sekalian untuk kembali berlatih hidup sadar penuh di Day of Mindfulness, Mindfulness Activity, dan Dharma Talk yang akan dibimbing oleh Bante Nyana Gupta pada hari Sabtu 14 Juni 2025 pukul 8.30 pagi hingga jam 4 sore di ruang Bodh Gaya lantai 5 Wihara Ekayana Serpong. Untuk pendaftaran bisa melalui link yang tertera di poster atau sosial media Wihara Ekayana Serpong. Wihara Ekayana Serpong akan mengadakan wisudi Trisarana dan Upasaka-Upasika pada tanggal 13 Juli 2025 di pukul jam 1 siang sampai jam 3:30 sore di Bakti Sala Utama Wihara Ekayana Serpong. Untuk pendaftaran bisa scan QR code di poster atau di sosial media Ekayana Serpong. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Ketut Purabaja, Mendiang Koni Kartika, Mendiang Oi Tinyo, Mendiang Sorgalim, Mendiang Anwar Susanto Wijaya. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Ciran Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata, halaman 40. Sebanyak jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan kita yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta Wata Amehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Saba Sampati Siddhya Eta Wata Amehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Buddha Anumodantu Saba Sampati Siddhya Eta Wata Amehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Satta Anumodantu Saba
Sabba Sampati Siddhya Akasata Cebumata Dewa Naga Mahidika Punyam tang anumoditwa ciran rakantu loka santi Akasata Cebumata Dewa Naga Mahidika Punyam tang anumoditwa ciran rakantu Indonesia idang wonatinan hotu sukita hontu nyatayo idang wonatinan hotu sukita hontu nyatayo idang wonatinan hotu sukita hontu nyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ce pito bawatul loko raja bawantu damiko akasata cebumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa ciran rakantu wihara ekayana serpong akasata cebumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa ciran rakantu mendiang ketut pura baja mendiang koni kartika mendiang oitinyo mendiang sorgaling mendiang anwar susanto wijaya akasata cebumata dewa naga mahidika punyam tang anumoditwa ciran rakantu sasana akasata cebumata dewa naga mahidika punyam tang anumoditwa ciran rakantu desana akasata cebumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa ciran rakantu no guru akasata cebumata dewa naga mahidika punyam tang anumoditwa ciran rakantu mamparanti sadu sadu sadu. Umat berlutut dan bersikap anjali.
Nama Karagata, halaman 50. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga. Aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggam Namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.